warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk anak-anakku sekalian semua. Nama dulu, nama saya adalah Obi Sutrisno, Pak Obi. Ya, kalian anak-anakku bisa memanggil Pak Obi. Ya. Saya mengajar otomotif di kelas 11 maupun di kelas 12. Jadi selama pembelajaran di kelas 11 ini mungkin lebih dalam lagi kalian akan ketemu sama saya. Paham? Nanti ada beberapa yang harus kalian pahami. Salah satunya adalah pembelajaran sistem perawatannya. Kalau kemarin hanya mengenal alat ukur, proses prinsip kerjanya, tapi kalau sekarang adalah mengenal perawatannya. Di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kita coba. Oh, kita belum itu dulu, belum apa namanya? Berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Pimpin doa. Siapa? Ketua kelasnya? Fajar. Doa. Mari kawan-kawan, sebelum memulai kegiatan ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Adit, Segehan, Ridho, Rizky, Fajar, Alvin, Reno, Aidit. Sakit, Pak. Aidit sakit ya? Ya, mudah-mudahan pada pembelajaran berikutnya Aidit bisa ikut sama kita. Jadi pada hari ini saya, karena nanti di kelas 11 itu masih banyak perawatan yang harus kamu pahami. Ini adalah awal dari kamu melaksanakan perawatan. Kita lihat dulu. Kalau misalkan saya bilang SMK bisa, ya. SMK hebat. SMK Jakarta 1 luar biasa. Oke, kita coba. SMK bisa. SMK hebat. Jakarta 1 Luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Saya mau ngasih slide. Terlihat yang sampai belakang? Kelihatan? Kelihatan ya. Sistem transmisi manual. Kita tahu transmisi itu apa? Transmisi. Operan gigi tahu? Tahu. Operan gigi kalau di motor, operan gigi tahu. Kalau transmisi nggak tahu. Sama. Ya, transmisi itu untuk mengendalikan percepatan. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Terus apa lagi? Gigi mundur. Kalau di motor nggak ada gigi mundur. Tapi kalau di mobil wajib yang namanya gigi mundur. Kalau nggak ada gigi mundur gimana? Kamu ngedorong, kan nggak mungkin. Ya, artinya tetap sistem transmisi itu prosesnya adalah untuk mengendalikan percepatan sama untuk kondisi kita mau mundur. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Pak, transmisi itu dibagi beberapa bagian, Pak. Nah, jadi nanti di sini transmisi itu mempunyai beberapa bagian. Nanti kita akan bongkar, ya. Salah satunya, kalau kamu lihat di dalamnya itu semuanya adalah gear. Ya, gearnya itu nanti ada gear gigi 1, gear gigi 2, gear gigi 3 sampai gigi 4. Setelah itu nanti kita lihat prosesnya, cara kerjanya seperti apa. Seperti itu, ya. Saya harapkan kamu tahu komponen-komponennya. Kalau kamu tahu bagaimana cara kerja mekanisme transmisinya, lalu cara perawatannya, kita nanti akan belajar perawatan-perawatannya. Lalu adalah bagaimana cara mempraktekkannya. Ya, ini harapan saya. Tujuan pembelajaran yang ada di sini kalian bisa pahami semua. Sedikit ada video biar kamu tahu. Bukan dia terlalu dulu masuk ke gigi 2.
Jadi yang tadi speed gearnya ada di sini, dia kembali ke sini. Paham ya? Nanti netral lagi. Lalu di sini nanti setelah di sini netral, kembali di sini masuk gigi 3, ya. Jadi dihubungkannya bukan di sini langsung ke sini, tapi dia di sini ada namanya counter gear. Ya. Counter gear. Nah ini prosesnya. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Ya. Kalau sekarang mobil sampai gigi berapa? Sampai gigi 5. Ya, kalau yang di sini gambar tayangannya sampai gigi 4 Promes dengan menyelipkan bilah filler cage pada jelas sinkronis. Pak, ini kok bisa berdiri kita pegangin Pak begini? Enggak. Ya, nanti di situ ada V-block. Nah, ini V-block. Ini namanya V-block di sini. Nanti juga kamu pakai ya, supaya dia prosesnya bisa seperti itu. Jadi bukan dipegangin, temennya megangin cepetan gitu, wah berat. Ya, paham cara ya ada beberapa pemeriksaan harus kamu lakukan. Tapi sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nanti akan saya sedikit membuat sebuah kasus ya pada saat pemeriksaan. Kamu bandingkan dengan spesifikasinya, kamu ukur, bandingkan sesuai atau tidak. Kamu analisis, bandingkannya itu. Apakah dia sudah sesuai atau belum? Apakah perlu diganti atau tidak? Silakan nanti kamu analisis. Kita bagi kelompok, ya. Di sini ada 3 transmisi, ya 1, 2, 3. Nanti saya akan bagi 3 kelompok, ada 2 orang, ada 3 orang. Fajar yang bagi kelompok 2, ada 2 ya. Ya. Reno, Fajar sama Alvin. Ya, terus Rizky sama Adit ya. Ya. Jadi nanti kamu langsung sini ada job sheet. Di sini ada job sheet. Bagaimana cara pemeriksaannya, bagaimana keselamatan kerjanya harus kamu lakukan. Lalu pengukurannya bandingkan dengan spesifikasi yang ada sama ukuran yang ada. Nanti akan saya kasih lihat atau saya suruh kamu untuk menganalisis apakah masih bagus atau tidak. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Langsung bagi ke belakang. Langsung bagi ke belakang juga. Makanya kenapa gigi pada saat gigi netral mobil nggak jalan karena dia tidak terhubung. Ya, dan ini yang harus kamu catat. Yang pertama adalah ini tadi apa? Input shaft, ya, poros in. Ya. Terus kalau yang besar ini berarti apa? Output shaft atau poros keluar. Ngerti ya? Paham ya? Jadi
Pada saat mesin berputar, mesin itu terus berputar, ini juga mengikuti input ini, ikut muter juga. Tapi dia tidak masuk ke poros outputnya. Kalau poros outputnya berputar berarti mobil jalan. Tapi pada ini satu lagi nih. Ini clutch hub. Di sini perbedaannya cuma ada di sini. Ini sama nih ya. Ini modelnya satu, ini satu kecil. Ini walaupun kamu lihat sama, modelnya sama, tapi ternyata di sini ada perbedaan. Ini gede, ini gede. Ini kecil. Ada di sini berarti berapa? Berapa? 18 mili. Aha. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Sebelahnya Fajar siapa? Alvin, kalau ada di sini berarti berapa, Pin? 10. 11. Kalau ada di sini berapa? Kalau ini berapa skala utamanya? Dari 0 ke 0 berapa garis? Oh 5, kan 0 sini garis. Kan 5 lebih. 5 lebih berarti 5 kan? Kalau 5 lebih dikit itu berarti hitungnya kalau 5 ya, Pak? 5 lebih dikit. Iya. Iya, 5. Tapi sudah 6 belum? Sudah bisa belum? Hah? Bisa. Ukurnya bisa. 4,10. Masih bagus atau udah jelek? Bagus ya. Ya, oke dicatat. Nanti untuk yang poin nomor 3 dan nomor 4, ya, poin 3 dan nomor 4. Sebelah sama apa itu? Sebastian. Gana. Oke, baik. Alhamdulillah pekerjaan kita setelah kita membongkar terus mengukur, saya yakin kalian sudah tahu bagaimana cara perawatan untuk transmisi manual. Ya. Jadi nanti saya minta tadi 3 kelompok tadi untuk maju, ya, untuk maju. Tulis apa yang kalian dapat di situ, ya, tinggal dibaca aja, dipresentasikan. Ya, misalkan kayak tadi kelompoknya Fajar bertiga bareng sama Alvin dan coba tadi Reno ya, bareng sama Reno. Ya. Kemudian transmisi manual. Ya, apa aja? 1 output sub. Ya. 2 input sub. Ya. 3 kecil. 4 start hub. 5 undergear. 6 idle gear. Ya. 7 sipok. 8 steady balance. Ya. Tadi yang pengukurannya apa aja yang kamu lakukan? Mengukur output. Tadi hasil pengukurannya berapa? 6,60 mm. 6, standarnya 4,90. Jadi yang kamu analisis bagaimana? Apakah bagus atau jelek? Bagus. Terus apa lagi? Tebalan yang ukuran dalam. Ya. Bagus atau jelek? Bagus. Hasil pengukuran 30 mm. Oke, kita beri aplaus. Oke, teman-teman. Maju kelompok. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita, ya. Semoga tujuan pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, ya, artinya dalam proses pengajarannya, dalam proses pemasangannya, perawatannya kalian sudah memahami semua. Ya, tolong sedikit lagi saya sampaikan, untuk yang namanya alat ukur itu adalah utama.
Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa ngukur, kita jadi ngulang lagi. Jadi kayak kelas 10 lagi, saya harus ngulang lagi. Harusnya ada beberapa pengukuran yang harus kamu ukur, tapi karena terbatasnya waktu, kita akan mengukur atau kita akan mengulang lagi nanti di minggu depan. Ya, minggu depan mungkin akan berbeda lagi pembelajarannya. Tapi alat-alat ukur yang tadi sudah kita lakukan itu sudah harus kita kerjakan semua. Ada pertanyaan? Sudah, tidak ada? Ya, oke. Kita akhiri, mungkin ketua kelas silakan untuk menyiapkan untuk berdoa sebelum selesai. Baik teman-teman, sesudah kita akhiri kegiatan ini, semoga kegiatan ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang berikutnya. Saya harap tolong tetap jaga kesehatan kalian, jaga jarak, selalu ada di rumah, kita belajar dari rumah, ya. Kecuali nanti ada beberapa praktek yang harus kita praktekkan, tapi tetap harus dengan kalau misalkan mau keluar harus tetap dengan protokol kesehatan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.